Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Fatmawati dari jurusan Teknik Sipil, offering D3. Pada kesempatan untuk UTS kali ini, kita mendapatkan tugas semacam untuk membuat sebuah proyek dari mata kuliah Bahasa Pemrograman dan Aplikasi Komputer dengan mereview kembali mata kuliah dari mekanika statis tentu, mekanika statis tak tentu, mekanika bahan, dan bahasa pemrograman dan aplikasi komputer. Untuk proyek kali ini ada 3 macam yang akan dibahas, yakni properties penampang, yang di dalamnya terdapat output luas penampang, titik berat penampang, statis momen penampang, momen inersia penampang, dan sumber utama penampang. Yang kedua, terdapat gaya dalam balok yang dimana outputnya terdiri dari reaksi tumpuan dan gaya dalam potongan II. Dan yang ketiga, terdapat tegangan penampang, yakni tegangan normal, tegangan lentur, tegangan geser, dan tegangan majemuk. Dari ketiga ini dapat dimasukkan ke dalam sebuah proyek menjadi seperti ini. Yang dimana kode-kodenya sudah masuk sesuai dengan rumus yang ada pada di sini. Yang pertama yang akan kita hitung adalah dari data penampang L. Yang pertama kali kita lakukan adalah mencobanya untuk di run, yakni di run atau di F5. Lalu yang kedua, langkah yang pertama adalah input LP1 sama dengan B1 dikalikan H1. Terus untuk mencari LP total ini, LP1 ditambahkan dengan LP2, di mana LP1 ini menginput dari B1 dikalikan H1, lalu LP2 menginput dari B2 dikalikan H2. Untuk itu, B1-nya ini akan saya coba isi dengan angka 16, untuk B2-nya akan saya coba isi dengan angka 14, dan untuk H1-nya akan saya coba isi dengan angka 4, H2-nya juga untuk saya isi dengan angka 4. Lalu setelah kita menginput data B1, B2, H1, dan H2 ini, kita hitung properties penampang dengan menekan comment button hitung properties penampang ini, lalu mereka akan muncul hasilnya pada output properties penampang yang ada di bawahnya. Nah, setelah itu kita dapat menginput data dari balok sederhana dan beban terpusat. Ini kita dapat masukkan angka 30. Untuk panjang beban dari titik B dapat kita masukkan angka 10. Lalu untuk beban B-nya dapat kita masukkan angka 20. Untuk posisi C-nya dapat kita masukkan angka 8. Nah, setelah menginput data pada B ini, kita lanjut ke dalam hitung gaya dalam balok yang terdapat pada comment button di dalam data balok sederhana dan beban terpusat. Lalu mereka akan secara otomatis terhitung pada frame gaya dalam balok ini, yang dimana hasil dari reaksi tumpuan tadi sekitar 13,3 kilo. Lalu yang terakhir kali adalah menghitung tegangan normal. Ini setelah ini pada tegangan penampang ini tidak usah menginput data angka seperti pada data penampang L dan data balok sederhana dan beban terpusat. Setelah kita mendapatkan hasil dari gaya dalam balok, kita tinggal menekan tombol hitung tegangan penampang dari tegangan penampang ini. Lalu mereka akan secara otomatis terhitung. Setelah itu, setelah selesai kita mencoba angka-angka yang lain, yakni kita dapat menghapus semua output atau semua hasil ini dengan cara menekan tombol hapus semua output yang berada di bawah frame tegangan penampang ini. Kali ini kita akan mencoba memasukkan angka negatif. Ini ya, jadi yang di dalam balok ini kita masukkan angka negatif, yakni B itu lebih besar dari A atau panjang beban dari titik B. Maka kita juga dapat terhitung
dapat menampilkan tampilan dari penampang dan balok ini. Data penampang ini didapatkan dari sini. Nah, ini yang sini sekitar ini adalah 1, lalu yang ini adalah H1, lalu yang di sebelah sini adalah B2, yang di sebelah sini adalah H2. Maka diperoleh dari hasil ini data penampang L. Setelah semua selesai dilakukan, kita dapat menyelesaikannya dengan tekan tombol selesai pada comment button yang di bawah comment button hapus semua output dan tampilan penampang dan balok. Maka kita akan menyelesaikan program tersebut. Nah, untuk flowchart-nya dapat dilihat dari sini. Kita menjalankan program tersebut. Lalu untuk menentukan kodenya, kita dapat menghitung secara manual terlebih dahulu, yakni seperti pada modul laporan praktikum bahasa pemrograman dan aplikasi komputer yang baru saja saya buat. Nah, ini karena ada X1 sama X2, X1 sama X2 ini diambil dari titik tengah dari bangun yang pertama. Nah, X2 ini juga diambil dari titik tengah dari bangun yang kedua ini untuk menghitung titik berat dari suatu bangun kontar ini. Nah, pengertiannya didapatkan dengan rumus 1/12 dikalikan H pangkat 3 ditambah A1 plus ditambah A1 dikalikan Y1 aksen kuadrat. Di aksen 1 kuadrat ini diperoleh dari nilai titik berat Y sekitar 7,3 dikurangi dengan titik Y. Titik Y1 ini. Jadi 3, jadi sekitar Y dikurangi Y titik berat ini sekitar 12 dikurangi dengan 7,3. Maka akan diperoleh hasil seperti ini. Untuk selanjutnya, setelah kita menghitung semua rumus-rumus ini dari gambar-gambar tersebut, dari penampang balok, dari penampang L dan balok dengan gambar yang seperti ini, kita dapat menentukan rumus-rumus tersebut dan dapat memasukkannya ke dalam kode-kode yang ada di dalam Microsoft Visual Basic 6.0. Nah, setelah kita membuat tampilan-tampilan seperti ini tadi, sesuai dengan ukuran yang telah kita tentukan, maka kita harus memasukkan kode-kode tersebut sesuai dengan rumus-rumus yang telah kita dapatkan sebelumnya tadi. Nah, berikut adalah rumus-rumus yang telah saya temukan tadi. Kita harus segini, dan titik berat yang saya maksud tadi ini. Titik berat tadi harus menghitung dari titik tengah X1, X2, Y1, dan Y2. Lalu kemudian dari X1 hingga Y2 tadi kita masukkan ke dalam rumus momen statis X dan momen statis Y. Di mana nanti kita akan mendapatkan rumus dari titik berat X dan Y karena momen statisnya dibagi dengan luas tentang totalnya. Lalu untuk Y1 aksen, X1 aksen, Y2 aksen, dan X2 aksen tadi diperoleh dengan mengurangi X1 dikurangi titik berat X, terus X2 dikurangi titik berat X, dan seterusnya. Lalu kita akan memasukkan rumus momen inersia dari yang telah kita dapatkan dari titik berat tadi dan panjang kali lebarnya tadi. Setelah selesai, kita dapat menutup project tersebut, lalu kita dapat save project tersebut. Nah, kita save ke dalam file yang telah kita persiapkan. Lalu kita dapat juga membuat format dengan .txt. Itu saja, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.